بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر لنا ولا تعاشر علينا. رب أتمم لنا بالخير. Tasufuka ayyuhal muridu ilama batana fika ilama batina fika minal uyub batana ilama batana fika minal uyub khairun min tasufika ila min tasufika ila ma hujiba angka minal guyub. Matanya macam bunyi syairnya kan ya. Baram lo rindu engkau kepada ma yang batin yuma pada engkau daripada aib. Baram lo lebih baik daripada rindu engkau kepada ma yang dihijab orang yuma daripada engkau daripada nan gaib. Itu matanan kita kaji malam kini. Baram lo rindu engkau wahai murid kepada ma yang batin yuma pada engkau daripada ba'barapu aib yang nafsaniyah, aib-aib diri awak seperti riya dan jahe akhlak yang buruk dan berminyak-minyakan kamu kasih aku berancak di luar berminyak air ya, berancak di luar dalam penampilan rancak tapi di dalam buruk dan mengasihi kebesaran dan tuah. Mengasihi kebesaran dan tuah, hawa ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin dihargai, ingin disanjung, ingin ditinggikan dalam pandangan manusia. Nah, itu termasuk aib-aib dalam diri awak yang batin, yang tersembunyi dalam hati, yang tidak ada mengetahui kecuali awak dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berhadap cito engkau kepada hilang demikian dengan melakukan riyadah dan mujahadah dan menuntut bersih daripadanya aib itu. Dan tidak ada lahio bersih itu pada galib kecuali atas tangan syekh, guru yang kamil lagi memberi nasihat. Dia ingin menghilangkan cacat-cacat, keburukan-keburukan diri yang tersembunyi, yang batin, dengan melakukan riyadah dan mujahadah agar seluruh sifat-sifat tadi hilang, agar batin itu bersih dari sifat-sifat tercela itu. Dan menurut pengarang syarah itu biasanya akan berhasil kalau di bawah bimbingan seorang guru yang sempurna lagi memberi nasihat. Baramulo lebih baik daripada rindu engkau kepada ma yang dihijab orang yuma daripada engkau daripada nan gaib. Keinginan awak untuk menghilangkan, keinginan untuk hilang seluruh sifat-sifat tercela, aib-aib yang batin itu dari diri awak, itu lebih baik daripada keinginan awak untuk mendapatkan atau terbukanya hal-hal yang terhijab salamoko, yaitu dari perkara-perkara yang gaib. Artinya daripada yang tersembunyi kadar. Tahu awak anangka terjadi di tahun 2023 kok.
Contohnya di buru tiga ko ba resesi ekonomi ko ndak tahu tuh. Ba keadaan ekonomi apakah akan terjadi, dan yang halus-halus ibarat dan rahasia ketuhanan dan makrifat laduniah dan kiramat kauniyah, yaitu kemuliaan-kemuliaan kiramat yang bersifatnya nyata, bisa disaksikan. Apa sebab lebih baik keinginan untuk membersihkan aib diri dibandingkan dengan keinginan untuk mengetahui hal-hal yang gaib? Karena bosnya demikian, sungguhnya li'anna zalika hazzu nafsika. Karena bosnya demikian, sungguhnya keuntungan diri engkau. Walaisa limaulaka syai'un ma'ahu. Dan tiada bagi maula engkau anan tidak suatu saratonya demikian. Jadi itu keinginan awak untuk itu tidak ada. Itu keuntungan diri awak, itu keuntungan nafsu awak, hanya diri awak. Tidak ada keuntungan bagi Allah. Artinya itu bukan yang diinginkan oleh Allah. Itu hanya semata-mata keinginan untuk keuntungan diri awak sendiri. Fala taqsaduha, maka janganlah fala taqsadha wa, dan maka janganlah menyengaja engkau akan tiuk-tiuk itu sebelum belakang tadi itu. Maka janganlah menyengaja engkau akan nan gaib itu dengan amal engkau. Maka janganlah menyengaja engkau akan keuntungan itu dengan amal engkau, dan janganlah berbimbang hati engkau dengan keuntungan itu. Dan janganlah condong engkau kepada ma yang zahir yuma bagi engkau daripadanya keuntungan itu. Atau daripada yang gaib tadi boleh juga. Kepada ma yang cuma daripada engkau daripada yang gaib. Maka bosan demikian, sungguhnya mencacik pada ubudiyah engkau. Jadi walau jangan sampai awak sengaja awak dalam beramal itu untuk mendapatkan itu. Jadi pengarang kolah mengantisipasi. Sebab orang belajar tasawuf itu, belajar tarikai, kadang-kadang niatnya adalah untuk duniawi. Nah, contoh itu, ya contohnya yang kasai apa? Supaya bisa tahan, contoh. Tahan benda tajam. Kemudian yang gak halus itu yang disebut dalam kitab itu. Yang gak halus itu bisanya mendapatkan kiramai. Kiramai tahu rahasia kadar. Tahu bisa membaca isi hati orang. Kemudian dapat lo rahasia ketuhanan. Dapat lo kiramai yang bisa disaksikan oleh orang banyak. Itu adalah keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Jadi itu kalau belajar tasawuf, belajar tarekat itu itu niat yang salah. Tidak boleh niat seperti itu. Itu adalah niat yang bersifat duniawi, yang bersifat keuntungan hawa nafsu. Itu hawa nafsu tuh. Jikalaupun Allah beri kiramai misalnya, zahir kiramai di awak, wala tarkan ila ma zaharalak. Jangan condong engkau kepada ma yang zahir yoma bagi engkau daripadanya tiuk-tiuk itu. Jadi kalaupun zahir di awak kiramai, jangan awak merasa senang loh, merasa syukur loh dengan itu. Biasa-biasa ya. Sebab bukan itu yang menjadi tujuan awak. Kalau itu loh yang menjadi condong hati awak ke situ, maka itu bisa mencacik
mencaci pada ubudiyah engkau. Dan karena ini berkata mereka itu, kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Adalah engkau beadanya orang menuntut istiqamah, dan janganlah ada engkau beadanya orang menuntut karamah, kiramai. Diko meluruskan niat bagi orang yang menempuh jalan tasawuf, bagi para murid, agar niat itu selalu dijago. Jangan sampai belajar tasawuf itu niatnya adalah hal yang bersifat duniawi. Ini banyak itu niat sifat duniawi itu. Nah, contoh niatnya adalah untuk duniawi, untuk mendapatkan keuntungan materi. Kalau Allah dipandang sebagai seorang wali, seorang ulama sufi, kemudian banyak jamaah balai, tentulah banyak lebih timasuk. Itu nafsu tuh. Itu materi. Itu tidak boleh. Jadi kembali kepada niat yang asal ikhlas. Tujuan awak mulai belajar tasawuf, belajar tarikat itu adalah untuk yang pertama mensucikan hati, mensucikan diri, berubudiyah, benar dalam ubudiyah, dan membayarkan hak rububiyah. Jadi itu yang paling diperhatikan, paling dijago dalam tasawuf itu. Yang menjadi perhatian awak adalah benar dalam ubudiyah dan membayarkan hak rububiyah. Jadi fokus awak bukan kepada ingin mendapatkan hal-hal yang istimewa, yang mengetahui hal-hal yang gaib, tapi fokuslah kepada bagaimana awak mensucikan diri awak. Ini kadang-kadang batin jalur suci lah, hati jalur suci lah, tapi keinginan untuk mendapatkan itu yang kuat. Banyak awak zikir, mudah-mudahan mereka terjadi hal yang luar biasa. Itu adalah termasuk hawa nafsu. Jadi ko ada ia payah. Makanya baharago itu, satu yang baharago itu kan ia payah mendapatnya. Mailaan bagus ya kok. Iya boleh hawa ingin jamaah itu berkembang, tapi dasarnya itu apa? Kalau dasarnya itu niat tadi yang harus diluruskan. Kalau dasarnya tadi itu tujuannya agar banyak lebih timasuk, itulah salah. Nah, itu. Jadi kalau kembali dalam standar awak menyampaikan kaji kalah disebut dek guru kan, harus ikhlas. Jadi banyak tujuan awak, boleh awak ingin banyak jamaah, boleh ya. Tetapi niat adalah agar ilmu awak tadi lebih luas manfaatnya. Itu ndak itu. Jadi yang dijago tadi niat tadi itu. Kalau kini keumpama kini awak banyak jamaah, banyak piti masuk, itu tapi niat awak ada itu loh. Ndak ada niat mengharapkan itu ndak masalah. Tapi yang masalah itu kalau awak ada niat di hati seperti itu. Jadi tujuan dari kaji itu adalah agar awak dalam bertasawuf tadi jago niat tadi. Tujuan bertasawuf untuk mensucikan diri. Mensucikan diri itu untuk mendapatkan ridha Allah.
Di jangan dijago niat tu. Sebab iko rawan iko kan. Sebab banyak orang-orang yang belajar tasawuf itu niatnya untuk mencari kelebihan-kelebihan yang bersifat duniawi. Ilmu tahan tu ada tu di tarik kesamaan ada tu. Tapi awak tak ada dalam belajar kan. Tarik kesamaan tu ada. Ya awak tak bisa ada yang dari tarik kesamaan itu memang ada tu yang apa tu kan dabuh itu kan dari tarik kesamaan tu. Ya. 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 Ya, tapi itu hati-hati kalau tarik kesamaan, inyo ndak mudah mendapat ini turu melalui amalan-amalan zikir dulu banyak apanya itu panjang prosesnya. Berarti itu ndak dari tarik kesamaan tu doh. Dia hati-hati juga tuh ilmu tuh mungkin ada ilmu yang dari yang lain gitu kan. Walaupun hasilnya sama itu kan. Entah arti itu. Ya itu jelas itu kan. Awal itu enggak jelas arti itu. Ya. Tapi di awak itulah pokoknya kalau belajar tasawuf jangan ada niat awak tu untuk hal yang bersifat duniawi seperti itu. Jadi ditekankan karena ini berkata mereka itu orang tasawuf para ulama sufi kun talibal istiqamah walatakun talibal karamah. Adalah engkau orang yang menuntut istiqamah. Jadi yang harus menjadi cita-cita awak tu, keinginan awak itu, yang menjadi perhatian awak tu harus istiqamah. Dan yang menjadi yang awak cita-cita itu adalah mencari kiramai. Maka bahwasanya diri engkau, maka bahwasanya nafsu engkau, bahwasanya bergerak-gerak yang nafsu dan menuntut yang nafsu akan karamah. Dan barang memula engkau, barang mula menuntut mulakan engkau dengan istiqamah. Allah menuntut awak untuk istiqamah. Sedangkan nafsu menuntut awak untuk mencari nafsu menuntut karamah. Jadi mana kerituan? Kalau awak menuntut karamah berarti awak mengikuti hawa nafsu awak. Kalau awak mencari istiqamah berarti awak mengikuti maula mengikuti Allah, tuntutan Allah. Jadi karena itu ya jelas itu. Kalau seandainya awak mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Allah, maka istiqamah yang akan awak cari. Kalau sebaliknya awak mengikuti hawa nafsu, awak mencari karamah berarti awak mengikuti tuntutan hawa nafsu. Dan karena sungguhnya adu engkau dengan hak maula engkau, bahwa sungguhnya dia lebih aula dengan engkau daripada bahwa adu engkau dengan keuntungan nafsu engkau. Jadi awak melaksanakan hak Tuhan, membayarkan, menunaikan hak maula, yaitu berusaha mewujudkan istiqamah. Itu lebih aula, lebih patut, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan awak ado dengan keuntungan diri awak. Jadi nanti pilihan dua. Yang pertama
tuntutan Tuhan, tuntutan maula. Yang kedua, tuntutan nafsu. Tuntutan nafsu itu adalah untuk keuntungan diri. Nah, jadi mana yang lebih penting, mana yang lebih tinggi nilainya? Lebih tinggi nilainya awak memenuhi, menunaikan tuntutan hak maula. Walaupun awak mengorbankan keuntungan diri sendiri. Dalam tasawuf itu tuh, jangan awak mencari-cari hal yang bersifat duniawi. Jadi jangan sampai awak di zahirnya secara simbol awak itu amal agama, amal akhirat, tapi di batinnya menjadi perkara duniawi. Di zahirnya awak dicari uang akhirat, ulama akhirat, tapi di batinnya awak menjadi ulama duniawi. Penampilan akhirat, tapi di dalam hati nan diinginkan perkara duniawi atau salah. Jadi artinya awak dalam bertasawuf itu luruskan niat. Tujuan kita bertasawuf adalah untuk mensucikan diri. Perhatian awak itu istiqamah dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mangko penting, mangko belajar tasawuf itu fardu ain. Di seluruh umat Islam itu wajib bertasawuf. Jadi yaitu ketinggalan nih nyo. Makanya tidak belajar tasawuf rugi nyo kan. Jadi belajar tasawuf itu kan fardu ain. Belajar fikih, belajar akidah. Jadi koko berkaitan dengan orang yang belajar tasawuf tapi salah niat. Nah, kena ditembak. Dia belajar tasawuf tapi niatnya salah. Aja salah paham lo, iko bukan melarang mencari dunia ndak. Manggaleh itu kerja dunia, tak boleh ya, salah. Yang dilarang itu adalah awak belajar tasawuf tapi tujuannya niatnya untuk mencari hal yang bersifat duniawi. Manggaleh itu bakar raja, profesi itu tidak masalah tuh. Dia dilarang itu adalah karajo akhirat tapi niatnya mencari duniawi, atau yang dilarang. Karajo dunia itu karajonya karajo duniawi tapi niatnya untuk ukhrawi, itu yang lebih hencak. Karajonya karajo dunia manggaleh, sudah. Tapi niatnya ukhrawi. Tapi pitih beko ada rezeki, berzakat, bersedekah, bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Itu namanya zahirnya karajo dunia tapi batinnya menjadi amal akhirat. Jadi kalau jangan nani koko tak balik kau, nya belajar tasawuf tapi keinginannya duniawi. Itu yang dilarang. Lah, jelas ya ndak? Dia kaji pendek tapi padek. Ikhlas beramal ya. Jadi narimo gaji itu tidak masalah doh, Malin. Awak bakal rajo di kementerian, bakal jadi pemerintahan itu kan. Awak dapat gaji tidak masalah, tapi niatkanlah awak bakal rajo tadi ikhlas pengabdian. Nah, tapi gaji tidak masalah doh. Dia dapat gaji itu tidaklah menghilangkan keikhlasan. Jadi kalau awak bakal rajo itu ikhlas dapat gaji, alhamdulillah. Kalau seketik gaji, tak mupe. Tapi kalau bakal rajo demi gaji, seketik gaji, mupe. Nah, itu tanda ndak. Itu ndak ikhlas. Lah.